COVID-19 telah menuntut perusahaan dan konsumen untuk dengan cepat mengadopsi perilaku baru dalam menjalankan bisnis dan bertransaksi. Banyak perusahaan mulai mempercepat kemajuan teknologi AI dan otomasi dari prediksi sebelumnya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pertumbuhan perusahaan. Lalu, dengan fenomena ini, apakah AI dan otomasi benar-benar akan menggantikan banyak bidang pekerjaan di masa depan? Dengan adanya teknologi AI dan otomasi, memang dapat menggantikan pekerjaan-pekerjaan lama serta menghilangkan berbagai profesi yang sifatnya repetitif, gampang diprediksi, dan terkontrol. Diperkirakan pada pertengahan tahun 2030, terdapat 30% pekerjaan yang berpotensi dapat digantikan oleh AI dan otomasi. Namun, dengan keberhasilan pemanfaatan teknologi AI dan otomasi, akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru dan profesi-profesi baru bagi masyarakat. Ada beberapa contoh sektor pekerjaan yang dapat diambil alih oleh AI, misalnya sektor layanan keuangan, di mana AI dapat memberikan analisis dan penilaian yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan kemampuan manusia. Selain itu, sektor transportasi juga akan ikut terdampak dengan adanya pengembangan kendaraan otonom tanpa pengemudi. Contohnya di Indonesia, PT KAI akan mengoperasikan lintas rel terpadu atau LRT Jabodebek tanpa menggunakan masinis atau driverless. Nantinya, LRT Jabodebek akan melaju sesuai jadwal yang telah diunggah ke sistem kendali operasional, sehingga kereta akan berjalan secara otomatis sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Sistem ini akan dilakukan uji terbatas pada Juni tahun 2022 dan akan terus diuji cobakan hingga rencana peresmian LRT Jabodebek pada 17 Agustus tahun 2022. Sebaliknya, pekerjaan di sektor kesehatan diprediksi relatif lebih sedikit terpengaruh oleh otomasi. Hal ini disebabkan karena ketergantungan yang lebih besar pada keterampilan sosial dan sentuhan manusia. AI dan robot memang tetap memiliki peranan penting dalam sektor kesehatan di masa depan. Namun, akan tetap ada kolaborasi antara kecerdasan AI dengan dokter dan perawat. Dari contoh tersebut menggambarkan bahwa tidak semua pekerjaan dapat diotomatisasi secara penuh. Pekerjaan yang repetitif dan sangat mudah diprediksi seperti pekerjaan perakitan di sebuah pabrik, pengumpulan data, dan pemrosesan data memiliki potensi lebih besar untuk diotomatisasi. Dalam era otomasi ini, keterampilan-keterampilan baru akan dibutuhkan sejalan dengan profesi baru yang bermunculan. Bukan hanya keterampilan teknologi, namun keterampilan sosial, emosional, dan keterampilan kognitif yang lebih tinggi seperti kreativitas dan kemampuan penalaran secara logis. Untuk di Indonesia, masa depan pekerjaan cukup positif. Otomasi berpotensi meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan PDB di Indonesia, serta akan muncul lebih banyak pekerjaan baru dan peluang bisnis dibandingkan dengan pekerjaan yang akan hilang. Menurut analisis McKinsey Global Institute, akan ada 23 juta pekerjaan di Indonesia yang dapat digantikan oleh proses otomasi di tahun 2030. Kemudian, pekerjaan-pekerjaan yang hilang tersebut akan tergantikan oleh kebutuhan tenaga kerja baru. Diperkirakan otomasi akan menghasilkan 27 juta hingga 46 juta lapangan kerja baru, di mana 10 juta dari lapangan pekerjaan tersebut merupakan jenis pekerjaan baru yang belum ada saat ini, di mana kemunculannya akan sejalan dengan tren inovasi yang menciptakan jenis pekerjaan baru. Pendidikan dan pelatihan sangat penting untuk bisa beradaptasi dengan teknologi baru, di mana dalam jangka pendek, dampak otomasi mungkin akan rendah bagi para pekerja dari semua tingkat pendidikan. Namun, dalam jangka panjang, diprediksi bahwa pekerja yang tingkat pendidikannya lebih rendah akan lebih rentan untuk digantikan oleh otomasi, di mana hal ini memunculkan tantangan bagi sektor pendidikan, terutama di Indonesia. Indonesia memang perlu sebuah strategi untuk menerapkan teknologi AI dan otomasi agar mampu bersaing di pasar global.
Dan ini merupakan sebuah tantangan juga bagi masyarakat untuk reskilling dan upskilling keterampilan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Sehingga untuk siap menghadapi revolusi industri ini, sangat dibutuhkan kolaborasi antara masyarakat dan pemangku kepentingan seperti pembuat kebijakan, institusi akademik, LSM, dan pelaku bisnis. Seperti contohnya, perusahaan sudah bisa mulai mempersiapkan rencana dan transisi masa depan pekerjaan dengan cara membantu karyawan reskilling atau upskilling sesuai dengan kebutuhan perusahaan agar tetap relevan. Oke, mungkin sekian saja video kali ini. Bagaimana pendapat kalian mengenai revolusi industri ini? Tulis komentar kalian di bawah ya. Terima kasih.